Kelihatan dari wajahnya, dibilang tekanan juga ada, tetapi tidak terlalu terlihat banget. Tapi ketika dia sudah mulai mengambil kursi, itu berarti ledakan emosionalnya itu sudah seperti efek bola salju. Artinya ini bisa jadi suatu hal yang sudah biasa dilakukannya. Dalam video ini tidak terlihat kalau dia menyesal. Tidak ada unsur ketakutan sebenarnya di sini. Aku mau tanya pendapat soal video tentang George Sugama diduga menganiaya karyawannya gitu. Ini yang dari mananya? Dari masuk penyidik. Penyidiknya Pak Awe. Awe. Oh iya. Ini. Udah paham Jos ya? Paham. Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau nanti kata udah paham. Oke, ini ada satu, sebenarnya ada lumayan banyak mungkin bisa kita bahas ya. Ini kebetulan ada cuplikan nih foto nih kayak gini nih. Ini kalau misalnya kita lihat dari bahasa tubuhnya, ini menunjukkan orang yang sudah menunjukkan kepasrahan sebenarnya. Ya, kepasrahan. Jadi seperti kalau kita ngasih analogi, orang yang main hide and seek, sembunyi, tiba-tiba ketangkap, ya sudahlah, pasrah lah gitu. Jadi ini kelihatan dia orangnya pasrah, dan kelihatan dari wajahnya, dibilang tekanan juga ada, tetapi tidak terlalu terlihat banget. Lebih ke arah orangnya, ya sudahlah, pasrah lah. Ya, pasrahnya. Jadi kalau kita lihat dari wajahnya, kayak orang yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak bisa melakukan apapun, yang tidak punya energi untuk melakukan emosi marah, sedih, kesal, dan lainnya. Paham Jos ya? Paham. Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh. Di detik ketiga, si George melakukan gerakan angguk-anggukan kepala, dan itu spontanitas. Kalau kita bahasa mikroekspresi kan gerakan-gerakan yang spontanitas kan menjadi nilai ataupun jadi sesuatu yang sangat penting untuk kita nilai. Jadi ketika ditanya, sudah jelas kan? Iya. Jadi ini adalah tipe orang yang ya, dia tuh tahu ya, dia sedang diapain, dia mau diapain, dan karena apa mereka datang ke sini. Dia menunjukkan persetujuan secara nonverbal, itu kelihatan banget. Dan kelihatan dari wajahnya tidak ada akan menunjukkan perlawanan. Jadi seperti orang yang sudah ketangkap basah, yang sudah pasrah, yang sudah tanda kutip ya ikhlas lah, udah mau diapain, saya ikut aja lah. Itu kalau kita bahasakan bahasa tubuhnya atau bahasa mikroekspresinya. Paham Jos ya? Paham. Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau nanti kata udah paham. Di detik ke-21, kita bisa melihat gerakan mikronya adalah dia tersenyum. Ya, ini sebenarnya gerakan tersenyum itu bukan menunjukkan dia senang atau happy, tapi lebih ke arah dia malu. Dia gerakannya malu, dia tersenyum, ya lebih ke arah karena telah melakukan sesuatu lah, jadi dia merasakan malu itu. Tapi itu bukan senyum bentuk kesombongan gitu. Enggak, kalau kesombongan enggak gitu senyumnya. Kalau senyum yang kesombongan itu biasanya senyumnya tapi energinya ada. Kita bisa ngelihat gerakan bola matanya lebih ke arah membesar, menegang, atau kalau pupil ini lebih dilatasi, itu kelihatan tuh bola matanya lebih terbuka lebar gitu ya. Jadi kalau orang yang senyumnya sombong, wajahnya kelihatan lebih tegang, tapi ini dia lebih rileks dan dia tersenyum, dan ya cenderung agak nunduk. Kalau tersenyum sombong dia cenderung agak naik kepalanya. Ini menunjukkan kalau dia itu senyumnya lebih ke arah ke malu sih. Di menit ke-1, detik ke-15, ini gerakan dia dibawa keluar. Ini kalau saya lihat ini kelihatannya santai dan rileks. Ya, ini tidak ada unsur ketakutan sebenarnya di sini. Tidak terlihat ya dari konteks ini ya. Bisa jadi nanti kalau udah
Di dalam polisi beda lagi kalau ekspresinya, tapi dalam konteks ini dia seperti santai, dia terlihat rileks, dan orang kalau misalnya dalam posisi terlihat kamera, biasanya orang kan segera menjauhi kalau dia merasa benar-benar tidak mau terekspos, tapi dia kayaknya santai aja, rileks aja. Tidak ada ketekanan, tidak ada kekhawatiran. Justru kelihatan santai dan rileks sih itu. Tanda-tanda dia itu mungkin ekspresi menyesal. Belum kelihatan dari video ini. Dalam video ini tidak terlihat kalau dia menyesal. Ya. Dia kalau dibilang menyesal itu biasanya ekspresinya lebih cenderung tegang. Karena sedihnya tegang gitu ya. Itu menunjukkan kalau dia merasa menyesal. Kalau kita lihat dari otot-otot di wajah tubuhnya justru lebih ke arah rileks dia. Dari ekspresi ini kita jadi tahu karakter ini keras atau tidak. Oke. Kalau kita ngelihat karakter itu beda konsep dengan mikro ekspresi ya. Jadi mikro ekspresi itu kan short term. Jadi artinya orang yang karakter A, misalnya orangnya kasar gitu ya. Tapi di suatu waktu momen tertentu dia bisa jadi mellow. Suatu waktu dia bisa jadi orangnya happy, senang kayak anak kecil. Nah itu kan mikro ekspresinya yang bekerja, tapi tidak menunjukkan dia karakternya seperti apa. Ya, kita kalau bicara soal karakter berarti kita harus melihat pola secara kehidupannya dari beberapa waktu jangka panjang. Kalau kita lihat dari polanya, kalau kita lihat dari karakternya ya, kan ada video dia melempar segala macam ya. Karena satu konsep dalam psikologi, ya kebetulan kan kita latar belakangnya psikologi juga. Orang yang sudah melakukan tindakan destruktif seperti melempar kursi dan itu kelihatannya itu sesuatu yang sudah biasa dilakukannya. Karena orang yang kalau melakukan destruktif, dia itu biasanya mengambil barang yang kecil-kecil dulu, pulpen, penghapus. Tapi ketika dia sudah mulai mengambil kursi, itu berarti ledakan emosionalnya itu sudah seperti efek bola salju. Artinya ini bisa jadi suatu hal yang sudah biasa dilakukannya. Ya, jadi kebetulan aja ketahuannya di sini aja gitu. Jadi bisa jadi karakternya ya bisa dibilang percaya dirinya tinggi, kelihatan. Ya, kelihatan orangnya percaya diri tinggi karena orang bicara soal percaya diri tinggi kan nggak harus positif juga. Enggak, orang melakukan kesalahan itu kan harusnya ada perasaan tidak nyaman. Misalnya kalau kita mau mukul orang. Orang kalau mukul seseorang dengan percaya diri sama enggak, itu menunjukkan perbedaan karakter. Orang kalau misalnya orang baik nih artinya jarang berantem, memukul orang kan biasanya ada resistensi kayak tangannya ketahan. Kayak pukulannya itu kayaknya nggak lepas. Tapi kalau misalnya orang yang sudah karakternya memang kasar, yang sudah terbiasa melakukan kekerasan, itu ketika melempar itu benar-benar lempang aja. Seperti sesuatu yang ini udah jadi bagian dari hidup saya. Itu kelihatan sih kalau saya lihat dari videonya yang dia melempar kursi ya. Tapi kalau untuk emosi seperti rasa takut gitu ada nggak sih? Dari sini kelihatan sebenarnya rasa takutnya, dia angguk-angguk ya. Dia seperti bukan jadi dirinya lagi gitu ya. Nah, cuman kalau bicara soal rasa takutnya ini belum terlalu terlihat sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara soal level ketakutannya masih rendah sekali lah. Nanti akan bisa kita komparasi kalau seandainya misalnya kan ada nanti wawancara divonis penjara 10 tahun. Situ baru kelihatan tuh ekspresi yang berbeda lagi biasanya gitu. Ini kan masih prosesnya dia ditangkap atau apa ya, bisa jadi nggak tahu dia kenapa santai, bisa jadi dia sudah punya apa yang mau dilakukan segala macam ya, nggak tahu juga ya. Kita nggak bisa berbicara jauh tentang itu sebenarnya. Kita lebih fokus kepada perasaan apa sih yang hadir, gerakan mikroekspresi seperti apa sih yang muncul, kita lebih ke arah ke sana.